sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan adik-adik semua yang telah bersedia dalam mengikuti kegiatan kita kali ini. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Kepada adik-adik yang ingin memimpin doa, kakak persilahkan. Oke, silahkan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kakak berharap dengan dibacakannya doa tadi, kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Pernah. Oke, tentu sudah tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Siapa yang tahu? Oke. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok dan berhadapan-hadapan, Kak. Oke, ada lagi? Yang membahas topik-topik yang sedang viral, Kak. Lanjut, ada lagi? Oke. Yang memanfaatkan kelompok. Ada lagi? Nah, jadi kakak akan menjelaskan secara detailnya bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan sebuah dinamika kelompok dan beranggotakan 5-15 orang. Nah, yang mana bertujuan agar nantinya kita yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini bisa mendapatkan sebuah informasi atau pemahaman baru terkait topik yang nantinya akan kita bahas. Nah, kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Apakah kakak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah adik-adik yang mengikuti kegiatan ini sukarela atau ada unsur keterpaksaan? Sukarela, Kak. Oke. Dan juga kakak mengharapkan sekali keterbukaan dari adik-adik terkait dengan topik yang nantinya akan kita bahas. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya, silahkan keluarkan saja, jangan malu-malu. Nah, kemudian apabila topik yang kita bahas nantinya terkait permasalahan pribadi, itu sampaikan saja, tidak usah takut karena kita di sini tidak akan menyebarkan kepada siapapun. Nah, cara pelaksanaannya tentu seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, duduk secara berhadap-hadapan, yang mana berguna untuk nantinya kalau adik-adik ada yang ingin mengeluarkan pendapat bisa dilihat oleh teman-teman lainnya. Kemudian apabila nanti adik-adik ingin mengemukakan pendapat, silahkan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, ketika kakak sudah mempersilahkan, barulah adik-adik boleh untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian perannya di sini itu ada yang sebagai pemimpin kelompok dan ada juga sebagai anggota kelompok. Oke, selanjutnya karena kita sudah saling kenal, jadi kakak ingin melakukan pengakraban kembali. Silakan nanti kita melakukan rangkai nama. Ada saran rangkai namanya dengan apa? Apa? Boleh? Setuju? Setuju, Kak. Oke, sudah tahu kan cara mainnya bagaimana? Oke, dimulai dari kakak terlebih dahulu. Kakak perkenalkan, nama kakak Sarah Octavia, hobi olahraga. Lanjut dari sebelah kiri kakak terlebih dahulu. Nadia hobi membaca. Nadia hobi membaca, Devi hobi membaca. Sarah hobi olahraga, Nadia hobi membaca, Devi hobi membaca, Feli hobi mendengarkan musik. Lanjut. Kak Sarah hobi olahraga, Kak Nadia hobi membaca, Kak Devi hobi membaca, Kak Feli hobi mendengarkan musik. Ilsi hobi membaca. Oke. Kak Sarah hobi olahraga, Kak Nadia hobi membaca, Kak Devi hobi membaca, Kak Feli hobi mendengarkan musik, Yasi hobi menggambar, Nurul hobi menulis.
hobi olahraga, Kak Nadia hobi membaca, Kak Devi hobi membaca, Kak Ferli hobi mendengarkan musik, Kak Yelsi hobi menggambar, Kak Nurul hobi menulis, Siva hobi menyanyi. Oke, kakak simpulkan Nadia hobi membaca, Devi hobi membaca, Ferli hobi mendengarkan musik, Yelsi hobi menggambar, Nurul hobi menulis, Siva hobi bernyanyi. Oke, sudah merasa akrab? Sudah, Kak. Oke, jadi kakak ulangi kembali bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan sebuah dinamika kelompok yang beranggotakan 5-15 orang. Nah, untuk mengikuti kegiatan kita, apakah adik-adik sudah siap? Sudah. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat dua jenis topik. Yang pertama itu topik bebas dan yang kedua itu topik tugas. Nah, apa sih topik bebas itu? Jadi topik bebas ini topik yang berasal dari adik-adik semua. Jadi nanti kakak akan bertanya, kita akan berdiskusi topik apa yang sedang viral, yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Nanti kita akan mengambil satu topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang kedua itu namanya topik tugas. Topik tugas ini itu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu dari kakak sendiri. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas topik tugas, topik yang berasal dari kakak sendiri. Nah, apa topik kita hari ini? Itu tentang pelecehan seksual. Nah, kenapa topik pelecehan seksual ini dirasa penting untuk dibahas? Ada yang tahu? Karena banyak terjadi di daerah-daerah lain, Kak. Oke, ada lagi? Agar kita merasa lebih waspada, Kak. Oke, ada lagi? Jadi topik tentang pelecehan seksual ini sangat penting untuk kita bahas karena agar kita bisa terhindar, dan juga kita lihat di TV-TV sangat marak sekali kejadian pelecehan seksual. Betul? Betul, Kak. Sekarang kakak tanya kepada adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang pelecehan seksual? Segala sesuatu yang bersifat seksual. Oke, boleh lanjut Nurul? Tindakan yang tidak disukai oleh korban, Kak. Oke, bisa Yelsi? Itu tindakan seseorang yang tidak diingini orang lain. Lanjut Ferli? Perilaku yang membuat seseorang tidak nyaman yang berkaitan kepada seksual. Lanjut Devi? Pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan seseorang yang menghina fisik atau melalui perkataan yang berhubungan dengan seksual. Oke, lanjut Nadia? Pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan atau perkataan seseorang yang menjurus pada suatu hal yang kiranya dapat menyinggung orang tersebut. Oke, jadi di sini kakak simpulkan bahwa pelecehan seksual ini adalah salah satu bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh si korban. Tentu adik-adik di sini sudah paham betul apa itu pelecehan seksual. Nah, selanjutnya di sini ada 4 jenis macam pelecehan seksual. Itu bisa dilihat dari pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan non verbal, dan pelecehan virtual. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kakak ingin bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang pelecehan yang bagian verbal? Oke, Nurul? Suatu kata-kata yang menjerumus ke bagian seksual, Kak. Boleh? Lanjut. Siapa yang tahu? Pelecehan verbal itu yang melalui kata-kata, contohnya
dengan kata seksi dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Nah, jadi kakak simpulkan bahwa pelecehan verbal ini adalah salah satu bentuk komentar atau lelucon yang mengarah ke hal-hal yang negatif, seperti yang dikatakan oleh Nurul dan Ferli tadi. Nah, kemudian pelecehan fisik. Apa yang adik-adik ketahui tentang pelecehan fisik? Oke, Ferli? Berlaku seserang atau perbuatan seserang dengan menyentuh misalnya, meraba, dan mungkin ada yang lebih dari hal itu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke. Memaksakan sesuatu hal atau hasrat ketika seseorang itu tidak menginginkan. Oke, cukup. Nah, jadi seperti yang dikatakan Ferdi dan Nadia tadi, bahwa pelecehan fisik ini adalah segala bentuk sentuhan yang berujung ke pelecehan seksual. Biasanya kita ambil contoh dari kita yang naik angkot, itu kan sering terjadi di angkutan umum. Nah, selanjutnya itu ada pelecehan nonverbal. Apa yang adik-adik ketahui tentang pelecehan nonverbal? Oke. Pelecehan yang menggunakan isyarat seperti pandangan yang mengarah ke seksual membuat orang tidak nyaman. Bisa lanjut? Sindiran boleh. Melalui kayak lirikan atau gerak-gerik yang kayak melukis gitu kan. Oke, apa yang adik-adik sampaikan tadi itu benar sekali, bahwa pelecehan yang nonverbal ini segala bentuk isyarat yang mengarah ke seksual. Contohnya sedang marak sekali itu kata-kata, tahu? Misalkan kayak kiu gitu. Itu namanya juga pelecehan seksual, tapi bagian nonverbal. Oke, yang terakhir itu ada pelecehan virtual. Ada yang tahu apa bentuk pelecehan virtual ini? Oke, coba. Pelecehan yang dilakukan melalui kayak media sosial kayak kayak melalui akun-akun media sosial. Ya. Ada lagi? Lanjut. Sama kayak sifat tadi Kak, melalui media sosial dan komen-komen yang menjurus pada hal-hal yang negatif. Boleh. Jadi pelecehan virtual ini dilakukan di media sosial. Kayak bisa jadi dia tuh mengirim hal-hal yang tidak senonoh. Bahkan misalkan kebanyakan misalkan akun Instagramnya dihack. Nah, terus diganti dengan foto-foto yang tidak pantas untuk kita lihat. Paham kan maksudnya? Oke. Nah, dari perilaku pelecehan seksual tentu ada dampak tersendiri untuk si korban nantinya. Apa dampaknya itu? Cipa terlebih dahulu. Trauma Kak. Ya, depresi. Yelsi? Stres bisa jadi. Ferdi? Rendah diri, Gangguan mental. Dia tidak percaya diri. Jadi ternyata banyak sekali dampak yang akan terjadi apabila si korban ini mengalami pelecehan seksual, seperti trauma, depresi, stres, terus tidak percaya diri, bahkan dia bisa tidak takut untuk berinteraksi dengan masyarakat karena sudah mengalami trauma. Bisa jadi yang menjadi korban pelecehan seksual ini kayak menjadi introvert, lebih mengurungkan diri karena sudah malu. Nah, tentu ada cara untuk mengatasi agar kita ini bisa terhindar dari pelaku-pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Ada yang tahu bagaimana cara yang tepat agar kita bisa terhindar dari pelaku pelecehan seksual? Oke, Devi. Kita harus menjaga batasan. Oke, lanjut. Ada lagi?
General? Oke, bisa jadi. Boleh. Ada? Boleh nanya? Oke, ada lagi? Lanjut, Ferli. Membentengi diri dengan misalnya dengan kemampuan silat dan lain sebagainya, kemudian menjaga diri sendiri dengan tidak lewat di tempat selfie misalnya, selalu ada dengan teman. Oke, sangat banyak sekali cara mengatasi agar kita bisa terhindar dari pelaku-pelaku pelecehan seksual, seperti salah satunya yaitu tentu harus tahu batasan, menjaga jarak kalau memiliki teman lawan jenis. Tidak perlu terlalu akrab, jadi biasa-biasa saja. Kadang kalau kita terlalu akrab dengan teman lawan jenis, tentu akan menimbulkan hasrat tersendiri yang pada akhirnya akan memiliki dampak buruk bagi kita. Nah, dari materi tentang pelecehan seksual tadi, nampaknya adik-adik merasa bosan, merasa lelah, lesu. Nah, kakak ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan ice breaking. Sebelum ke ice breaking inti, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu agar lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Pasti sudah tahu bagaimana cara tepuk semangat, tahu kan? Tahu? Dan sertai dulu lah. Kita sama-sama aja ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Bisa kan? Nyanyi semuanya ya. Oke, ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Ice breaking yang akan kakak kasih itu tentang rangkai kata. Jadi nanti silakan adik-adik menyambung kata dari orang pertama yang kakak tunjuk sampai akhir. Oke, kita mulai saja. Sudah paham kan? Kita contoh dulu. Contoh mulai dari Syifa. Syifa mau pergi ke pasar. Syifa mau pergi ke pasar raya. Syifa mau pergi ke pasar raya naik jalalah. Oke, seperti itu permainannya. Oke. Jadi kita harus menyambung kembali kata yang sebelumnya. Karena tadi dimulai sebelah kanan, silakan dimulai sebelah kiri lagi. Saya suka mendaki bersamanya. Saya suka mendaki bersamanya Dan apa? turun ke Saya suka mendaki bersamanya dan turun bersamanya juga. Ulang lagi. Ulang lagi sekali lagi ya. Boleh. Dari tadi kita ambil dari tengah lagi. Oke, silakan Ferdi. Nah, terus Lanjut dari kiri. jika Yelsi. Jika aku pergi ke minimarket. Jika aku pergi ke minimarket, maka aku akan membeli. Jika aku akan pergi ke minimarket, maka aku akan membeli pistol. Ada pistol di mana? Ada. Oke, sudah semangat untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya? Sudah, Kak. Nah, di sini kakak ingin meminta kesimpulan
Dari adik-adik semua, apa yang dapat adik-adik simpulkan dari materi kita tentang pelecehan seksual ini? Silakan dimulai dari Syifa. Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku seseorang terhadap korbannya yang menjurus kepada seksual, dan pembagian pelecehan seksual itu adalah secara verbal, fisik, dan verbal dan virtual. Dampak pelecehan seksual itu seperti trauma, depresi, stres, dan tidak percaya diri, rendah diri. Cara mengatasinya adalah jangan pergi ke tempat yang sepi sendirian, jadi harus mengajak teman gitu Kak. Jadi harus ada kemampuan seperti bela diri untuk melawan jika ada orang yang berperilaku seperti itu. Oke, lanjut. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang menjurus kepada yang berbau seksual, dan itu Kak. Pembagiannya ada 4. Yang pertama, pelecehan verbal, contohnya seperti kata-kata yang terus kepada demikian. Lalu pelecehan fisik seperti meraba, lalu pelecehan verbal dan pelecehan virtual. Dampaknya bagi si korban seperti depresi, takut, emosi, marah. Terus orang itu bisa menjadi introvert. Itu cara mengatasinya, jaga batasan dalam bergaul dan melawan jenis, berpakaian yang lebih sopan dan tertutup, lalu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke, lanjut Yelsi. Oke, Verly. Oke, Devi. Oke, nah jadi dari kesimpulan adik-adik tadi, kakak ingin meminta komitmen atau rencana adik-adik setelah tahu tentang pelecehan seksual ini. Oke, dimulai dari Syifa. akan menjaga diri dengan cara menjaga pergaulan dan batasan dengan lawan jenis. Lanjut. Meminta batasan dengan lawan jenis dan jadi mendekatkan diri kepada Allah. Yelsi. Lebih percaya diri. Melatih kemampuan bela diri. Devi. Lebih kepada menjaga batasan. Jadi komitmen yang adik-adik sampaikan tadi, kakak percaya bahwa adik-adik bisa terhindar dari pelecehan seksual. Oke, sepertinya kegiatan kita akan berakhir. Selanjutnya, apa yang adik-adik peroleh setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan materi tadi? Mendapat pengetahuan baru dan informasi baru tentang pelecehan seksual. Oke, Nurul. Lebih bisa menjaga diri dan demikian Pak. Oke. Kelsey. Sama. Verly. Memahami lebih dalam terkait pelecehan seksual. Oke. Lanjut Devi. Kita bisa nambah wawasan baru Kak. Nadia. Sama. Terus kakak ingin meminta kesan dan pesan yang adik-adik rasakan setelah melakukan kegiatan kita hari ini. Silakan dimulai dari Nadia. Kesannya menyenangkan Kak. Semoga dapat jadi baru. Lanjut Devi. Kesannya menyenangkan. Kalau pesannya, kita harus berhati-hati dalam Mantap. Verly. Pesannya menyenangkan. Kalau pesannya, semoga kita terhindar dari hal yang lebih. Amin. Lanjut Yelsi. Kesannya menyenangkan
Pesannya materi Darul? pesannya menyenangkan. Kalau pesannya dapat terhindar dari Cipa? Pesannya menyenangkan, pesannya berhati-hati dalam pergaulan dan menjaga diri. Oke, semoga bisa dijalankan apa yang Dedek sampaikan tadi. Nah, mungkin kegiatan kita kali ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Tentu akan ada kegiatan lanjutan. Nah, kakak ingin bertanya, kakak ingin kita menyepakati kapan waktu yang tepat dan di mana tempatnya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kembali. besok Besok, jam di sini. Setuju? Oke, jadi kita sepakati bahwa kita akan melakukan kegiatan dengan kelompok lanjutan itu besok, mungkin di tempat yang sama di jam 4. Oke, setuju? Nah, karena kegiatan kita sudah berakhir, kakak mengucapkan terima kasih kembali karena adik-adik sudah berpartisipasi aktif terhadap kegiatan kita kali ini. Nah, karena di awal kita membacakan doa, langkah baiknya kita juga menutup kegiatan kita kali ini juga dengan membacakan doa. Yang ingin memimpin doa? Oke, Cipa. Karena tadi kita memulai dengan membaca doa, maka kita juga mengakhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita ke hari ini. Kakak, kalau ada salah kata atau salah ucapan, kakak mohon maaf. Kak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam